Salah paham. Salah paham. Kubukinnya kurang, Kak. Salah paham, Dek. Ini kita terang. Ini kalian kurang. Terang dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kesempatan kali ini akan membahas masalah ucapan cerai yang dikatakan suami dalam keadaan marah besar. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwasanya la talaqa wa la itaqa fi ighlaqin. Tidak ada perceraian dan pemerdekaan budak yang sah dalam keadaan ighlaq. Para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian besar dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah bahwa maknanya ighlaq adalah ikrah. Dengan demikian yang dimaksud hadis di atas tidak sah perceraian, ucapan cerai yang dikatakan dalam keadaan dipaksa atau terpaksa. Sebagian kecil ulama, sebagian yang lain memaknai bahwasanya ighlaq itu adalah marah besar atau al-ghadab asyadid atau ghadaban syadidan. Sebagaimana di dalam kitab Hasyiatus Sindi ala Sunan Ibni Majah. Dengan demikian, orang yang dalam keadaan marah besar tidak sah bila mengatakan kata-kata cerai kepada istrinya. Perbedaan ulama ini juga disinggung dalam kitab-kitab lain seperti di dalam Fathul Bari Ibnu Hajar al-Asqalani, Az-Zarqani di dalam Syarhuz Zarqani ala Muwatta Imam Malik, Umdatul Qari dan Syarah Ibnu Battal. Namun demikian menurut Az-Zarqani, kata ighlaq dengan tafsiran atau dengan makna ghadaban syadidan, marah besar, itu adalah tafsiran yang lemah. Karena hadis Ibnu Abbas dan Aisyah menyatakan sah perceraian suami yang dikatakan ketika marah-marah, dan didukung menurut realitas sosial bahwa para suami menyatakan cerai dalam keadaan marah. Sungguh pun perbedaan ini terjadi, kita tetap tidak bisa memungkiri. Ada sebagian ulama yaitu Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighasatul Lahfan fi Hukmi Talaqil Ghadban membuat rumusan khusus tentang perceraian atau kaidah perceraian yang diucapkan dalam keadaan marah. Ini dikutip juga oleh Ibnu Abidin bahwasanya orang yang mental dan emosionalnya dalam keadaan sangat tegang, sangat marah, tidak sadar, maka ucapan cerainya tidak sah karena kondisi sedemikian ini disamakan dengan anak kecil yang belum baligh. Oleh karenanya, Lembaga Fatwa Mesir menetapkan kriteria bahwa orang yang akan menceraikan istrinya itu bisa dianggap sah apabila dalam keadaan seimbang secara kejiwaan dan secara emosional ketika menjatuhkan kata cerai. Bukan orang yang dalam keadaan gila, dungu, terpaksa atau dalam keadaan marah besar yang pada akhirnya sampai lepas kontrol dan tidak bisa mengendalikan keseimbangan emosionalnya. Bisa dicek kembali fatwa nomor 2643. Kesimpulannya adalah kepada para suami harus berhati-hati, jangan mudah mengatakan cerai kepada istri, dan istri pun harus berusaha agar semua problematika, romantika dan dinamika dalam bahtera rumah tangga tidak sampai memancing kemarahan suami yang akhirnya mengeluarkan kata cerai. Sungguh pun Ibnu Qayyim dan Ibnu Abidin, Lembaga Fatwa Mesir, memfatwakan bahwa
ucapan cerai dalam keadaan marah tidak sah, artinya tetap ikatan suami istri. Tidak berarti itu seenaknya, dan tidak boleh seenaknya suami marah dan mengatakan kata cerai. Karena ucapan yang dibenci oleh Allah adalah, yang paling dibenci adalah ucapan cerai. Nah, fatwa Ibnu Qayyim dan lain-lain di atas barangkali lebih tepatnya untuk situasi, artinya untuk mentoleransi situasi suami yang memang dalam keadaan khilaf karena percekcokan besar, saling memukul dan lain-lain, akhirnya suami lepas kontrol sehingga keluar kata-kata yang sebenarnya tidak ingin diucapkan. Nah, para santri sahabat milenial, kesimpulan akhirnya adalah perceraian dalam keadaan marah, ucapan cerai yang dikeluarkan suami dalam keadaan marah, hukumnya adalah khilaf. Menurut jumhurul ulama itu sah, artinya terjadi perceraian. Menurut sebagian kecil ulama seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Abidin dan Fatwa Al-Azhar, Fatwa Mesir dan ulama-ulama di Saudi Arabia mengatakan ketika kemarahannya besar, itu kata cerainya tidak sah, tetap ikatan suami istri. Namun ketika kemarahannya wajar-wajar dan standar biasa-biasa, maka hukum perceraiannya terjadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.